Pemirsa, di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi, dana bantuan sosial justru dikorupsi. Kecaman publik pun mengerucut pada wacana hukuman mati terhadap pelaku korupsi bantuan sosial. Lalu selain Juliari Batubara, siapa saja yang memakan dana bantuan sosial? Berikut liputan tim Delik RCTI. Korupsi dana bansos seolah menjadi ironi di tengah pandemi di mana masyarakat banyak yang terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah diduga menerima fee Rp10.000 untuk setiap paket bansos seharga Rp300.000 yang terdiri atas isi pangan sembako senilai Rp270.000 serta biaya goodie bag dan transporter sebesar Rp30.000. Pria yang juga politikus PDIP ini diduga menerima uang sebesar Rp17 miliar. Kalau memang sembakonya itu berdasarkan penelitian saya adalah senilai 188.000, maka negara harusnya juga mestinya membayar itu aja 188.000 tambah 20%, kira-kira ya 18.000. Jadi sekitar 210 lah harusnya negara membayar untuk paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat sebesar itu, gitu. Maksimal 210, bukan 270. Mencuatnya kasus dugaan korupsi bansos sembako COVID-19 memicu wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bansos saat terjadi bencana COVID-19. Sebagaimana peringatan Ketua KPK di awal pandemi COVID-19. Meski hukum di Indonesia memungkinkan adanya hukuman mati bagi seorang yang melakukan tindak pidana korupsi, namun tetap ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Salah satunya adanya unsur korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Adanya tindakan yang merugikan keuangan negara karena adanya makna atau step down ya, dari bantuan sosial. Belakangan KPK sendiri tidak menyertakan pasal hukuman mati terhadap Mensos Juliari dan tersangka lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal gratifikasi. Pasal yang diterapkan adalah pasal 12 huruf A atau B, kemudian ada 12 huruf I untuk penerimanya, dan pemberinya adalah pasal 5 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman untuk penerima maksimal adalah seumur hidup atau penjara 20 tahun atau minimal 4 tahun, begitu ya. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang hingga saat ini belum berakhir. Upaya memutus rantai penyebaran melalui PSBB telah berimbas pada hancurnya perekonomian masyarakat. Sangat disayangkan saat masih banyak rakyat yang menjerit karena belum menerima bantuan untuk menopang hidup di tengah pandemi. Oknum pejabat di lembaga negara yang seharusnya memberikan bantuan justru tega mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya.